Nah, ini mau Natal. Sehingga renungannya ayat 6 sampai 8. Tadi sudah, itu baru intro loh, tadi udah setengah jam. Ya kan? 6 ayat 6, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ada doktrin begini. Waktu Yesus menjadi, saya baca aja ini ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ada yang ajar begini, nanti akan sampai, mungkin atau sudah dengar. Dia mengosongkan dirinya, dia Allah. Lalu dia mengosongkan dirinya, dia menjadi tidak Allah untuk sementara katanya. Karena dia mengosongkan dirinya, dia menjadi bukan Allah untuk sementara. Dia menjadi manusia saja. Dia bukan Tuhan, dia cuma manusia utusan Tuhan. Karena dia mengosongkan dirinya. Saudara boleh cari di YouTube doktrin itu. Dia mengosongkan dirinya. Itu yang diajarkan. Saudara, saya mau bilang, salah, itu salah. Kenapa? Karena seperti ini, ketika dia menjadi anak, ketika dia menjadi manusia, itu sudah dibuatkan sebelumnya. Keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepalamu. Keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepalamu. Yang berikut di Yesaya dan selanjutnya dibilang, seorang anak akan lahir. Namanya Immanuel, namanya Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Jadi, dari awal sudah dinubuatkan kalau dia datang, dia adalah tetap Allah. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia tidak pernah meninggalkan Allah, kealahan. Jadi seperti ini kalau kita lihat di sini. Dia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba. Saudara, boleh lihat di 4 Injil bagaimana Yesus menunjukkan dirinya sebagai Allah. Ya kan? Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang lapar, meneduhkan angin ribut, bahkan mengatakan pada satu pohon, enggak, jangan berbuah engkau, dan tidak berbuah, dan mengusir iblis. Itu sudah dilakukan Yesus. Baru Paulus bilang kepada jemaat di Filipi, Paulus bilang kepada jemaat di Filipi, dia telah mengosongkan dirinya. Tetapi faktanya dia sudah melakukan tugasnya sebagai Allah. Dia sudah menyatakan dirinya sebagai Allah. Tapi dia bilang kepada jemaat di Filipi, dia mengosongkan dirinya. Karena kamu harus belajar dari dia. Lebih mengutamakan orang lain. Harus belajar dari dia. Lebih mengutamakan orang lain. Rendah hati. Kenapa? Saudara lihat ini di sini. Dia bilang, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Setara dengan Allah. Itu harus dipertahankan. Jadi apa maksudnya mengosongkan diri? Saudara begini, Tuhan itu nggak bisa dilihat. Kalau lihat Tuhan, kita tamat. Tuhan nggak bisa dilihat. Karena Tuhan itu suci, kudus, tidak dapat dilihat. Kalau lihat Tuhan, mati yang berdosa. Para malaikat pun akan sujud di hadapan Tuhan dan akan berjalan seperti ini. Setiap orang percaya juga akan begini seperti ini. Mengapa kita berdoa, kita menundukkan kepala seperti ini? Karena kita menghadap Tuhan. Kita nggak begini. Enggak, kita begini. Kenapa? Karena kita sebenarnya tidak layak memandang kakinya pun kita tidak layak. Itu Tuhan. Lalu dia mengosongkan dirinya, apa yang dia buat? 100% Allah. 100% manusia itu Yesus. Allah nggak dapat dilihat. Jadi, yang dimaksud dengan mengosongkan dirinya adalah dia tidak menampakkan kealahannya. Yang nampak di sini adalah tubuh manusianya, sehingga orang bisa lihat tubuh manusianya. Tetapi dia adalah Allah. Dia cuma tidak menggunakan kealahannya. Kemahakuasaannya. Tolong, Allah itu maha kuasa. Allah itu apalagi maha tahu, Allah itu maha hadir, Allah itu tidak berubah. Ya, Allah itu maha kuasa, maha hadir, maha tahu, tidak berubah.
Lalu bagaimana Yesus? Saya mau ulang lagi. Saudara, ketika dia mengosongkan dirinya, artinya dia mengambil rupa seorang hamba. Kesetaraan dengan Allah tidak dipertahankan. Jadi yang dia perlihatkan adalah kemanusiaannya. Tetapi di dalamnya adalah Allah. Dia adalah Allah, tapi dia tidak menunjukkan kepada dunia kealahannya. Kalau dia tunjukkan, tamat dunia ini. Kenapa? Karena dia datang kepada manusia, dia merendahkan dirinya. Saudara lihat ini. Dia mengosongkan diri, itu pertama. Mengambil rupa seorang hamba, menjadi seperti manusia. Sebagai manusia dia merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, bukan jadi manusia biasa, tapi jadi hamba. Dia lahir di mana, saudara? Kalau dia Allah, apa dia perlu lahir di kandang binatang? Kalau dia Allah, maksudnya, kalau dia menggunakan kealahannya itu, kalau dia tidak tutup Allahnya itu, dia tidak kalau dia menggunakan kealahannya, tidak pantas dia lahir di kandang binatang. Tidak pantas dia hidup tanpa tempat meletakkan kepala. Tidak pantas dia hidup tidak makan. Tidak pantas dia hidup berjalan. Dia maha hadir, saudara. Dia maha hadir. Kalau dia Allah maha hadir, kenapa dia tidak hadir aja sekaligus di sana? Tapi karena dia tidak menampakkan itu, dia harus berjalan, dia harus capek, dia harus lelah, dia harus berkeringat, dia harus tersaruk-saruk. Karena dia tidak menunjukkan kealahannya. Karena dia mengosongkan dirinya. Padahal dia Allah, dia maha kuasa. Dia bisa hantar aja orang-orang yang marah padanya, yang menghujat dia. Dia maha kuasa, tapi dia tidak menggunakan itu. Dia maha hadir, dia maha kuasa, dia maha tahu. Tapi dia tidak menggunakan itu semua. Kenapa? Karena dia mengosongkan dirinya. Karena dia mesti datang pada manusia yang tidak dapat melihat Allah. Dia mesti datang pada manusia yang tidak tahu bagaimana Allah mengasihi. Dia mesti datang pada manusia yang tidak tahu bagaimana Allah tidak pernah akan membiarkan dia dalam hidupnya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak biarkan. Allah datang padanya. Saya sudah bicara itu minggu lalu. Ketika Allah datang pada manusia, dia buat pakaian. Dia tidak hanya lempar pada adonan pakai. Tidak, tapi Allah kenakan pada manusia. Itu manusia yang bagaimana, saudara? Manusia yang tadi baru melawan Tuhan. Saudara tahu nggak? Setiap saat kita melawan Tuhan, tapi Tuhan datang padamu. Tuhan datang pada saya, dan dia kasih ini. Sony, pakai ini. Kenapa? Karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara mengerti? Jangan kira Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Dia datang, tapi dia tidak menggunakan itu kemahakuasaannya. Mari kita lihat itu di Maha Kuasa. Ketika dia Maha Kuasa, ada orang hina dia ya, sudah. Ada orang hina. Seorang hamba Tuhan bilang pada saya, Son, kira-kira kamu kalau disuruh jadi kambing, jadi babi maksudnya. Maaf, ini binatang maksudnya, bukan makian ya. Saya suka posting itu tentang babi-babi di Manado yang ketakutan. Sampai babi bilang begini kemarin. Ini orang Manado kasihannya. Kalau bulan Desember mereka lupa istilah jangan membunuh. Tapi orang Manado balas pada saya, oh itu bukan membunuh Pak, itu demi melanjutkan kehidupan. Gitu. Ada aja yang suka makan kok. Dia tanya, Pak Sony, kamu mau nggak jadi babi? Enggak lah. Jadi ayam? Enggak lah. Kalau ayam enak loh, kalau mati namanya jadi banyak. Ayam bakar, ayam goreng, ayam rica-rica, ayam, ya kan? Mau? Enggak. Jadi monyet? Enggak. Jadi kamu sekarang, lalu kamu jadi orang lumpuh, mau enggak? Enggak mau. Kamu sekarang, tapi jadi orang kaya, sekali. Bukan orang kaya biasa, orang kaya sekali, enggak mau. Kenapa? Cuma sekali, saya mau terus. Enggak mau juga. Enggak mau jadi binatang, enggak mau. Enggak mau jadi orang yang lumpuh, enggak mau. Jadi orang yang kasihan sekali, enggak mau, enggak mau. Kamu bayangkan enggak kalau Allah menjadi manusia? Kamu tahu enggak kenapa Allah jadi manusia? Dia bilang pada saya berpikir, iya ya. Dia mau ya. Kalau dia cuma jadi manusia, tapi taat sampai mati. Sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudara, di kayu salib itu kan hina sekali. Ya. Ketika dia bilang begini, turun kamu dari situ. Saudara, kalau memang nggak bisa turun, ya mau apa, saudara? Nggak bisa turun kan? Tapi apa Yesus tidak bisa turun? Dia bisa turun. Dia bisa sentuh ke mulut orang itu. Tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Dia tidak menggunakan kemahakuasaannya. Itu yang dimaksud dengan mengosongkan dirinya.
Dia abaikan semua kuasanya. Ketika orang teriak-teriak, salibkan dia. Ketika orang teriak-teriak, ia menghujat Allah. Ketika orang teriak-teriak, ia Beelzebul, anak Beelzebul, dia diam aja. Yesus diam saja, karena dia mengosongkan dirinya. Nol sama sekali.